Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita kembali memaparkan terkait materi pendidikan agama Islam, yaitu dengan tema ayat dan hadis yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Semoga dari apa yang disaksikan melalui video ini bisa menambah wawasan kita dan senantiasa meningkatkan kualitas kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada orang lain maupun diri sendiri. Nah, baiklah kepada anak-anakku sekalian dan teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan daripada video sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas tuntas terkait tentang pendalaman materi ilmu itu sendiri. Karena perlu dipahami bahwasanya di era sekarang ilmu merupakan suatu objek yang tidak kalah pentingnya dan harus kita tuntut, kita pelajari, kita kembangkan sehingga kita bisa bersaing dan tidak ketinggalan zaman. Jadi di sini ada moto sang pembelajar, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Artinya tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan atau kita perbuat tanpa didasari dengan ilmu dan pengetahuan. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa tentang ilmu. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Di antaranya adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang yang beriman, jadi diserukan kepada yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat oleh Allah. Jadi di sini berdasarkan ayat ini kita diperintahkan atau diberikan informasi bahwasanya orang yang berilmu kemudian ilmunya dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan diangkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian kita saksikan makna berkata ya ayyuhalladzina, alladzina, wahai orang-orang, amanu, beriman, idza qila, apabila dikatakan, lakum, kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan, fil majalis, di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu, yafsahi, niscaya Allah memberi kelapangan, lakum, untukmu, wa idza qila, dan apabila dikatakan fansuzu, berdirilah kamu,
maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan, khabir, yani maha teliti. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi pada video ini bisa disaksikan makna per kata dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian daripada ayat tersebut, maka kita akan kaji tajwid, yaitu alif lam samsiyah. Perhatikan tajwid alif lam samsiyah. Bacaan alif lam atau lam ta'arif terbagi menjadi dua, ada alif lam samsiyah dan ada alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah diantaranya ada beberapa huruf ta, sya, so, ra, ta, do, dan sampai dengan lam. Ini ya, bisa diperhatikan pada layar. Kemudian huruf qamariyah, alif lam qamariyah terdiri dari huruf a, ba, gha, ha, ja, ka, waw sampai dengan mim. Ini jadi ada hurufnya masing-masing, huruf samsiyah dan huruf qamariyah. Jadi alif lam itu terdiri dua ya, huruf samsiyah dan huruf qamariyah. Alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Idgham samsiyah dibaca tidak jelas. Jadi dia dibaca tidak jelas, sedangkan idgham qamariyah dibaca jelas. Ya. Jadi alif lam yang bertemu salah satu huruf ini, alif lam qamariyah yang bertemu salah satu huruf qamariyah, maka dia dibaca jelas. Sedangkan alif lam samsiyah, alif lam yang bertemu dengan huruf samsiyah salah satu diantaranya, maka dia akan dibaca tidak jelas. Oke, kita melangkah pembahasan alif lam samsiyah adalah lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf-huruf samsiyah yang berjumlah 14 ya, berjumlah 14. Ini ya, berjumlah 14, mulai dari ta, sa, sod, ra, ta sampai dengan lam. Jadi ini ketika ada huruf alif lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf samsiyah yang ke-14 ini, maka dikatakan alif lam samsiyah dan dibaca tidak jelas. Kemudian dilihat dari artinya, samsiyah adalah matahari. Jadi samsiyah artinya matahari. Lam ta'arif diumpamakan sebagai bintang, sedang huruf-huruf samsiyah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Ya. Ini diumpamakan sebagai bintang, sedang huruf samsiyah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Jadi sinar bintang tidak akan nampak jika matahari bersinar, karena cahaya matahari lebih kuat dibandingkan daripada cahaya sinar bintang. Sehingga alif lam ta'arif akan melebur, dibaca samar suaranya, hilang dan masuk ke huruf samsiyah jika bertemu dengan huruf samsiyah. Insyaallah sebentar kita akan berikan contoh yang dimaksud daripada penjelasan ini. Nah, kita lihat di sini cara membaca as-samsiyah, ya. As-samsiyah atau alif lam samsiyah. Nah, contoh nomor 1 kita bisa lihat
yang tertulis alif, lam, to, tasdid, mim dan ha ya. Nah, ini kalau dibaca atomah. Nah, ini atomah, alif lamnya hilang, melebur cara membacanya karena alif lam bertemu dengan huruf to ya. Jadi dia dileburkan, tidak jelas. Kemudian contoh yang kedua, asyakib. Nah, alif lam bertemu dengan huruf sya. Alif lam bertemu dengan huruf sya. Nah, cara membacanya adalah asyakib. Alif sya, sukun mati, kemudian sakib. Nah, kalau di sini ada alif lam, tapi ketika dibaca maka dileburkan alif lam ini masuk ke huruf sa, sin ya. Ini ada contoh. Kemudian contoh yang ketiga. Jadi di video ini saya tidak jelaskan sampai contoh terakhir, cuman minimal 3. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf so. As-sabur, as-saburu. Nah, cara membacanya alif sa, lamnya sudah hilang, dileburkan ya. Nah, karena di sini alif lam bertemu dengan huruf sa. Oke. Saya kira dengan 3 contoh ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kemudian isi kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11 menjelaskan keutamaan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Keutamaan orang yang berilmu dan berpengetahuan. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain. Jadi akan dihormati, orang yang berilmu akan dihormati oleh orang lain. Karena dengan kemampuan, dengan ilmunya, maka dia bisa melakukan sesuatu atau inovasi yang bermanfaat untuk orang lain, tentu dia akan disegani. Diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang orang yang tidak berilmu. Nah, tidak berilmu bukan berarti kita tidak mau belajar, tapi orang yang merasa kurang atau perlu belajar, maka jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar dan belajar. Karena janji Allah, orang yang berilmu termasuk kita yang dalam keadaan menuntut ilmu atau sekolah, insya Allah termasuk orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Jadi iman yang tidak didasari atas ilmu, iman tidak didasari dengan atas dasar ilmu, maka tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman, maka dia akan tersesat. Maka ilmu dan keimanan adalah satu padu yang tidak akan pernah terpisahkan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Ayat yang lain ada di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah ini ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum antan fudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Oke. Wahai golongan jin dan manusia, jadi diserukan kepada golongan jin
dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Ya. Jadi ini disampaikan bahwasanya Allah telah memberikan peringatan kepada makhluk ciptaannya itu jin dan manusia. Siapa yang diantara kamu pandai atau bisa menembus langit, maka silahkan. Tapi dengan sekarang, walaupun canggih teknologi atau penemuan-penemuan di bidang pendidikan, maka tidak satu orang pun yang bisa menembus langit. Mungkin banyak astronot ya, yang keluar angkasa tapi tidak akan pernah menembus langit Allah. Ini sudah dijelaskan bahwasanya ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang Allah miliki dan kebesarannya. Kemudian kita artikan per kata atau per ayat. Ini ada beberapa kolom yang disediakan, bisa dicari sendiri sesuai dengan petunjuk atau kolom yang disediakan, kemudian bisa dikerjakan. Oke. Kemudian tajwid yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibaca qamariyah atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah berjumlah 14. Ini berjumlah 14, mulai dari hamzah, ba, ghain, kha sampai dengan ha. Ya. Ke-14 huruf qamariyah ini biasa dirangkai dalam satu kalimat untuk memudahkan dihafal, yaitu abagi, hajaka, wakaf, akimah. Nah, ini rangkaian katanya supaya cepat dihafal ya. Bisa diperhatikan pada video atau gambar atau layar laptop atau HP-nya masing-masing. Dilihat dari artinya, qamariyah adalah bulan, dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan meleburkan sinar-sinar lainnya. Nah, jadi ibaratkan bulan ini memiliki cahaya kelembutan yang tidak meniadakan sinar-sinar lainnya, termasuk kepada sinar bintang. Oke. Contoh misalnya al-batin, alif lam bertemu dengan ba, itu harus dibaca jelas, al-batinu. Al-batinu. Kemudian al-kausar, al-kausaru dibaca dengan al-kautsaru. Ya, ini tetap dibaca jelas ya, tidak dileburkan. Kemudian al-fatih dibaca al-fatihu, tetap al-fatihu. Kemudian alif lam tetap jelas dibaca al. Ini contoh al-fatihu, al-kautsaru, al-batinu. Jadi alif lam tetap jelas dibaca al, tidak dileburkan ya. Hukum bacaan dari alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah disebut dengan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca sukun di atas huruf qamariyah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan izhar qamariyah. Jadi ada alif atau ada tanda sukun di atas huruf qamariyah. Ini ya maksudnya. Alif lam ada tanda sukun, kemudian juga ada tanda sukun, ini juga ada tanda sukun. Oke.
Contoh cara membaca alif lam komariah. Nah, misalnya contoh nomor 1, al-ahadu. Nah, dibaca al-ahadu. Alif lam ini ya. Alif lam bertemu dengan huruf alif. Alif ini bisa diperhatikan. Ini tetap dibaca al-ahadu. Alif lam bertemu dengan alif. Kemudian contoh yang kedua, al-basiru. Alif lam bertemu dengan huruf ba. Nah, al-basiru cara membacanya tetap sama al-basiru. Jadi alif dengan lamnya ini tetap dibaca al-basiru. Jadi perhatikan selalu diikuti dengan tanda alif lam sukun. Al-basiru. Contoh yang ketiga, lihat al-ghafuru. Nah, tetap alif lamnya dibaca al-ghafuru, diikuti lagi tanda sukun ya. Ini sukun. Alif lam diikuti huruf setelahnya huruf ga ya, ghain, al-ghafuru, sampai dengan seterusnya, sampai dengan contoh yang lain. Isi kandungan Quran Surah Rahman ayat 33. Yang pertama, ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Jadi pentingnya tentang ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Karena tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa melakukan apa-apa dan tidak akan bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Makanya surah yang pertama kali dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca Iqra atau menuntut ilmu. Iqra, bacalah. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Jadi benda-benda tata surya luar angkasa hanya bisa dijangkau atau hanya bisa diketahui dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan luar angkasa, termasuk mempelajari benda-benda langit, kemudian bintang, bulan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Nah, menggunakan alatnya, alat transportasi, kemudian alat dokumentasi atau potret, kemudian orang yang tinggal di sana dengan beberapa waktu yang terbatas hanya untuk mendalami dan mengetahui bagaimana sifat-sifat benda-benda langit. Ini biasa dikerjakan para astronot. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi luar angkasa. Ya, ini saya sudah bahasakan tadi. Mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Ini karena ilmu yang kita miliki atau yang manusia miliki. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ya, kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah adalah kekuatan akal. Karena akal dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan, baik yang terjelaskan dalam Al-Quran maupun yang tidak dijelaskan secara spesifik. Tapi dengan ilmu, dengan akal yang kita miliki, maka kita diberikan pedoman atau petunjuk sehingga kita bisa mengkaji dan memahami betapa besar Allah dan betapa agungnya Allah menciptakan seluruh alam semesta dengan sebaik-baiknya. Ini karena ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut hadis pentingnya menuntut ilmu. Jadi ada beberapa hadis. Yang pertama
dari Anas bin Ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Muslim atau orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi ini jelas ya. Qala Rasulullah SAW bersabda mengatakan, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Ya, diwajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan, wajib hukumnya. Ya, ini makna berkata dari kalimat ini, hadis ini, an dari Anas bin Malik. Nah, ini radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah bersabda, tolabul menuntut ilmi, tolabul ilmu, ya tolabul ilmi artinya menuntut ilmu, faridatan wajib, faridat, wala atas setiap kulli muslim, kulli muslimin. Ya, jadi wajib bagi setiap muslim. Ini bisa diperhatikan pada video pemaparan ini, makna berkata daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ini beberapa contoh hadis penjelasan. Hadis yang kedua bisa diperhatikan, an dari Kasir bin Qaisin qala berkata, sami'tu saya mendengar Rasulullah, kemudian yaqul bersabda, man barang siapa salakah yang menempuh tariqa suatu jalan, yatlub untuk menuntut, fihi dalam jalan itu, ilmu, sallaqallahu Allah akan tunjukkan baginya, tariqa suatu jalan, ilal jannah menuju ke surganya. Ini sudah jelas daripada makna setiap kata dalam hadis ini. Riwayat Ahmad. Kemudian beberapa juga hadis riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Jadi orang yang mencari ilmu dengan sengaja karena Allah, maka dia termasuk orang-orang yang dimuliakan ya. Sampai dia pulang dalam keadaan ikhlas, insyaallah ilmu yang kita terima menjadikan ladang pahala bagi kita dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut pembahasan. Menurut Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu kedua-duanya adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan jauh dari rahmat Allah dan bagian merupakan daripada orang-orang yang akan diangkat derajatnya kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menuntut ilmu ya.
ilmu merupakan bagian daripada kebutuhan pokok ya, karena setiap hari kita senantiasa dikaitkan dengan permasalahan kehidupan di dunia, maka pandai-pandailah kita menyikapinya. Maka ilmu di sini hadir sebagai kebutuhan pokok ya, kebutuhan kita yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua, kebaikan ilmu. Imam Abu Hanifah berkata, kisah atau cerita tentang para ulama dan kebaikan mereka lebih aku sukai daripada ilmu fikih, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah tata krama suatu kaum. Beliau kuatkan pernyataan tersebut salah satunya dengan firman Allah. Ini Quran surah Yusuf ya, ayat 11. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Makanya dalam Al-Quran itu juga salah satu dijelaskan, atau salah satu isi daripada Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah orang soleh. Nah ini syarat mencari ilmu. Menurut Imam Syafi'i, syarat mencari ilmu yaitu, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi ini ada 6 syaratnya. Akan aku terangkan kepadamu perinciannya dengan jelas, yaitu kecerdasan, haus terhadap ilmu, kesungguhan, dirham atau ada bekal, bergaul dengan guru, dan waktu yang panjang. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam kitab Diwan, syarat mencari ilmu dijelaskan ada 6 perkara, yaitu dengan perincian. Yang pertama, kita bertujuan untuk memperoleh kecerdasan ya. Kecerdasan ya, cerdas digunakan untuk kebaikan, bukan menipu atau membodohi orang lain. Kemudian kita haus menuntut terhadap ilmu, jadi jangan pernah merasa cukup atau merasa bosan, karena ilmu itu wajib dituntut dari kecil sampai dengan akhir hayat. Kemudian kesungguhan ya, dengan sungguh-sungguh, manjada wajada, karena dengan kesungguhan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah dalam menuntut ilmu dan mudah untuk diterima apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian ada bekal ya, dengan ilmu misalnya materi ya, uang ya, tentu kalau orang menuntut ilmu tentu juga ada materi atau ada uang. Kemudian bergaul dengan guru. Bergaul dengan guru artinya bertanya kepada siapa saja yang memiliki kapasitas atau kemampuan dan memiliki waktu yang panjang. Oke. Inilah 6 perkara ya, syarat untuk menuntut ilmu. Kemudian daripada pembahasan ini, insya Allah di video berikutnya kita akan bahas materi-materi yang lain terkait tentang pembelajaran daring atau pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Semoga dari video ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembelajaran. Dan jika ada kekurangan, mohon koreksi. Dan anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.